Hai, selamat datang kembali di dapurnya Sunday Monday. Hari ini kita akan masak menu yang spesial karena ini merupakan request atau permintaan teman-teman di media sosial aku di Instagram. Jadi banyak yang request nih kemarin, Uni bikin rendang Padang dong, atau Uni mau rendangnya dong, Uni mau resep rendang asli dari Minang dong. Oke, hari ini kita akan masak rendang, jadi aku akan berbagi resep gimana sih cara bikin rendang asli Minang itu. Dan kemarin aku juga bikin voting di Instagram aku, milih rendang apa dendeng. Dan ternyata banyak banget yang milih dendeng. Jadi nanti bagi teman-teman yang kemarin milih dendeng, akan aku pilih salah satu nama atau akan aku acak secara random. Yang kepilih akan aku kirimin dendeng. Dan hari ini aku mau masak rendang dulu. Dan kemarin teman-teman yang juga udah milih nih di Instagram, yang milih rendang, namanya sudah aku pilih, satu orang nama. Jadi nanti rendang hasil masakan aku ini akan aku kirim langsung ke rumah kalian. Dan sekarang kita langsung aja yuk masak rendang. Nah, untuk masak rendang asli Padang itu tentunya kita perlu siapkan daging. Di sini aku udah siapkan daging 1,5 kilo. Kemudian tentunya kita butuh ini santan kelapa. Kemudian tentunya butuh cabai juga. Kalau makanan asli Minang itu kebanyakan pakainya itu cabai merah keriting yang ini. Tapi nanti aku mau sedikit pedas, jadi aku tambahin juga cabai rawit merah. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ini tentunya ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada kemiri, ada jahe, ada lengkuas, dan nanti untuk kalau udah hampir matang tuh rendangnya kita kasih sedikit gula merah biar ada manis-manisnya gitu dikit. Dan jangan lupa daun-daunnya juga seperti daun salam, kemudian ada daun jeruk, dan juga ada serai. Nah, kalau masak rendang itu jangan lupa rempah-rempahnya. Di sini udah ada rempah-rempah yang sudah dihaluskan. Ini tuh terdiri dari, bentar, aku nggak ingat karena lumayan banyak sih. Di sini tuh ada ketumbar, kemudian ada lada putih, ada jintan, kayu manis, pala bubuk, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, dan cabai bubuk ini. Ini tuh yang memberi jadi rasa rendangnya itu rempah-rempahnya kuat banget tuh karena ini. Dan kebanyakan orang tuh kalau masak rendang jarang banget ngasih osengan kelapa. Jadi kelapa parut ini kita oseng sampai warnanya kecoklatan. Kita tambahin juga nanti daun jeruk dan daun kunyit. Kita haluskan atau kita ulek atau bisa juga nanti di blender biar lebih simple. Sampai minyak dari kelapanya itu keluar, nanti baru dimasukin ke rendangnya. Itu nanti yang membuat rendangnya jadi warnanya agak coklat kehitaman gitu. Nah, itu dia tadi bumbu-bumbunya, lumayan banyak kan? Tapi untuk resep lengkap dan takarannya yang pas, teman-teman bisa lihat aja di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk masak rendangnya. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu bumbu halusnya, yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit merah, masukkan ke dalam blender. Bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, dan kemiri. Tambahkan sedikit minyak. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus ya. Nah, selanjutnya siapkan panci besar. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan daun salam dan daun jeruk. serai,
dan lengkuas yang sudah digeprek. Kita tumis sebentar ya, dengan api kecil kira-kira selama 3 menit. Setelah itu, baru deh kita masukkan santan kelapa. Tipsnya nih, saat peras kelapa, airnya dikit aja ya. Di sini sih aku cuman kasih airnya 500 ml aja. Nah, tips lagi nih, karena masak makanan bersantan cukup tricky, jadi kalau santannya sudah masuk, kita aduk terus ya, gak boleh berhenti sampai mendidih. Nanti jadi pecah santan, karena santan yang pecah akan membuat kuah menjadi mengumpal, sehingga bumbu dan santannya tidak menyatu sempurna. Dan juga tampilannya jadi gak menarik. Oh iya, masak rendang dengan api sedang ya. Nah, jika sudah mendidih, tetap kita aduk sesekali aja jika santan mulai mengumpal. Selanjutnya, kita tunggu sampai santannya jadi mengental, setelah itu baru deh kita masukkan dagingnya. Tetap ya, harus sering-sering diaduk. Selanjutnya kita bikin secret resepnya yuk, yang membuat warna rendang coklat kehitaman dengan rasa yang gurih dan aromanya juga harum, yang kalau makan selalu bikin nagih, yaitu parutan kelapa kita sangrai, tambahkan irisan daun jeruk dan daun kunyit, kita sangrai deh sampai berwarna kecoklatan dengan api kecil. Jika sudah, teman-teman bisa tumbuk hingga menjadi pasta dan keluar minyaknya. Tapi aku nggak mau capek, nggak mau ribet aku blender aja deh. Kasih sedikit minyak ya, biar lebih gampang halusnya. Oke sudah, tuangkan ke wadah. Ini dia secret resepnya, kelapa disangrai. Ini bisa dipakai untuk beberapa kali bikin rendang ya. Dan jika disimpan dalam wadah tertutup, bisa tahan 1 bulan loh. Oh iya, kalau bikin rendang kita nggak perlu kok tambahin mecin sebagai penyedap. Cukup garam aja, itu aja udah enak banget. Tambahkan garamnya sesuai selera. Dan selanjutnya, ini dia bumbu wajib kalau masak rendang, yang terdiri dari berbagai macam rempah-rempah yang sudah dihaluskan. Kasih dikit aja ya, cukup 2 sendok teh, karena segitu aja aroma rempahnya udah kuat banget. Capek ya guys, bosen nih lama banget masak rendangnya. Dan jika santan kelapanya sudah mulai mengering atau menyusut, tambahkan sedikit gula merah, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita masak lagi dengan api kecil. Sebelum terlalu kering, kita tambahkan 2 sendok pasta kelapa sangrai tadi yuk. Tuh lihat, warna rendangnya jadi coklat kehitaman kan? Oh iya, aku juga bikin sayurnya nih, sayur tumis balado. Teman paling cocok kalau bakar rendang. Ada kol, ada wortel, toge, dan mentimun. Kita tumis pedes ya, biar makin sedap. Ini dia rendang asli Minang. Wanginya. Sudah gak sabar nih pengen makan pakai nasi hangat. Tambah Cie Uni. Dan akhirnya rendangnya mateng juga setelah nunggu berapa lama ya tadi. Masaknya itu aku mulai dari pagi, sekarang udah mau malam dan rendangnya baru mateng. Kalau gitu, kita langsung makan aja yuk. Nasinya udah ada, sayurnya juga udah, es teh manis juga udah ada, dan juga ada kerupuk. Ayo kita mulai makan. Ambil 1,
Satu daging rendang. Dan ini bumbunya. Tuh. Aku udah siapin bumbunya tuh. Lihat tuh. Aku mau pakai bumbunya banyak. Dan sayurannya juga jangan lupa. Ya. Sayurannya. Dagingnya lembut banget. Karena kita masaknya lama banget ya. 7 jam. Dagingnya itu saking lembutnya bisa dipotong pakai sendok aja. Oh ya teman-teman, kalau mau bikin juga bisa lihat resep lengkap dan takarannya yang pas di kolom deskripsi ya. Dan ikutin aja step by step